Halo semuanya, perkenalkan saya Laura Desita dengan NIM C24170038 akan menjelaskan terkait analisis logam berat timbal dan tembaga pada kijing Taiwan yang bernama latin Anodonta woodiana dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, tahun 2020. Ya, kita masuk ke pendahuluannya. Jadi, kijing Taiwan itu merupakan kerang air tawar yang berasal dari Taiwan. Nah, bagaimana bisa masuk ke Indonesia? Yaitu lewat introduksi ikan nila pada saat 1969. Nah, kijing Taiwan ini atau Anodonta woodiana memiliki sifat sebagai filter feeder yang menjadi faktor penyebab tercemarnya kijing tersebut. Biasanya bahan tercemar yang masuk ke dalam kijing Taiwan itu adalah logam berat, di mana logam berat merupakan unsur logam yang memiliki massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Contoh logam berat yang sering muncul ialah timbal dan tembaga, di mana logam timbal merupakan logam non-esensial yang memiliki sifat yang sangat toksik, dan logam berat tembaga merupakan salah satu logam berat yang dihasilkan secara alami di ekosistem air tawar. Biasanya ini tuh berasal dari limbah-limbah industri. Next, kita masuk ke metode. Di sini pada praktikum ini dilaksanakan hari Rabu 29 April 2020 pukul 13.00 hingga 16.00. Nah, praktikum lapangnya dilakukan di Situ Gede dan Situ LSI, dan analisisnya dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1 di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Institut Pertanian Bogor. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan ialah trash bag, ember, kamera, alat bedah, spidol, permanen, papan, kertas, label, sarung tangan, lateks, penggaris, alat tulis, jala, Ekman grab, deometer, pH meter, termometer, timbangan digital, styrofoam, buku identifikasi tentunya, perahu karet, jarum, dan life jacket. Analisis data yang kita gunakan itu seperti meal yang rumusnya MY sama dengan berat daging per berat total dikali 100%. Kemudian ada soft tissue index, yaitu berat total per panjang total dikali 100. Ada body condition index, berat jaringan lunak total per berat cangkang kali 100. Dan ada maksimum weekly intake, yaitu berat badan dikali PTWI. Lalu yang terakhir tuh ada maksimum tolerable intake atau MTI sama dengan MWI per CT. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Seperti yang kita lihat pada tabel 1 di perbandingan PB dan CU, dapat kita simpulkan bahwa logam CU atau logam tembaga itu lebih besar nilainya daripada logam PB di kedua lokasi. Hal ini bisa disebabkan karena secara alaminya logam tembaga itu dapat masuk ke dalam perairan lewat logam tembaga yang ada di atmosfer, masuk karena adanya hujan, terus kemudian adanya pelapukan batuan. Selain itu, logam CU ini juga bisa meningkat akibat adanya sektor-sektor pertanian di sekitar perairan, karena di dalam sektor pertanian itu biasanya menggunakan bahan pestisida, dan umumnya bahan pestisida itu mengandung logam tembaga sehingga bisa meningkatkan kandungan logam tembaga di perairan. Nah, kita lihat lagi di tabel 2. Tabel 2 ini merupakan perbandingan nilai MY, BCI, dan STI, di mana dapat kita lihat bahwa nilai MY, BCI, dan STI kijing Taiwan yang ada di Situ
gede lebih besar nilainya daripada situ LSI. Hal ini bisa mengindikasikan atau bisa menggambarkan kondisi perairan di situ gede di mana kijing Taiwan yang berasal dari situ gede memiliki ukuran yang lebih besar dan umur yang lebih tua. Sedangkan yang di situ LSI berarti memiliki ukuran yang lebih kecil dan usia yang lebih muda. Hal ini bisa menggambarkan bahwa kijing Taiwan yang berasal dari situ gede mendapatkan proses pertumbuhan dan reproduksi yang lebih baik dibandingkan kijing Taiwan dari situ LSI. Karena umumnya kijing Taiwan yang berukuran besar dan lebih tua dapat mampu mengeliminasi logam berat yang masuk. Maka dari itu biasanya jika diukur, ukuran logam berat yang ada di dalam kijing Taiwan yang berukuran besar itu akan kecil nilainya. Sedangkan sebaliknya, jika ukuran kijing Taiwan itu lebih kecil atau ukurannya kecil dan usianya muda, dia tidak mampu untuk mengeliminasi logam berat, bahkan dia biasanya akan mengakumulasi logam berat sehingga kandungan logam berat di dalam tubuhnya itu sangat tinggi. Nah, ini adalah hasil dari nilai MTI. Dapat kita lihat pada tabel 3 nilai MTI pada orang dewasa. Nah, ini dapat mengindikasikan bahwa MTI ini dapat mengindikasikan bahwa seberapa besar nilai gram per minggunya dari kijing Taiwan yang dapat dikonsumsi. Nah, untuk orang dewasa itu sebesar 0,777, sedangkan untuk anak-anak sebesar 0,603. Nah, apabila ini 0,603 gram per minggu ya. Jadi apabila nilai ini kita lampaui, kita mengkonsumsi lebih dari nilai MTI sesuai dengan umur yang telah tersedia ini, orang dewasa dan anak-anak ini, maka kita bisa mengalami keracunan logam berat. Seperti misalnya kita mengalami keracunan logam PB, kita bisa mengalami gagal ginjal. Terus kita juga kalau misalnya keracunan logam CU, kita bisa mual-mual, diare dan sebagainya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Jadi kesimpulannya ialah kijing Taiwan sebagai organisme filter feeder mampu mengakumulasi logam berat PB dan CU, dan semakin kecil ukuran kijing maka akan semakin mudah kijing itu untuk mengakumulasi logam berat. MTI atau maksimum tolerable intake daging kijing Taiwan pada orang dewasa itu sebesar 0,777 kg daging per minggu, sedangkan pada anak-anak sebesar 0,6033 kg daging per minggu. Jika kijing Taiwan yang dikonsumsi melebihi MTI dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, saran yang dapat diberikan ialah dengan diketahuinya keberadaan logam berat itu di perairan dan dampak yang besar bagi ekosistem, sehingga diperlukanlah penelitian lebih lanjut terkait analisis logam berat pada sedimen, ikan, dan organisme lainnya yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem perairan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Thank you. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Stay safe.